Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan nama saya Fatihah Yumna Akila dengan NPM 2404010029 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelompokan jenis aktivitas siswa menurut Dedrich, seperti itu. Langsung saja kita mulai. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi Dedrich ini dia mengelompokkan aktivitas itu menjadi 8 kelompok utama yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke pengelompokannya. Yang pertama itu ada visual aktivitas, visual activity atau aktivitas visual. Kita masuk ke contoh aktivitas, yaitu mengamati gambar, diagram, video, dan presentasi visual untuk memperkuat pemahaman. Jadi ada banyak bentuknya seperti itu. Kemudian fokus utamanya itu menggunakan elemen visual yang membantu siswa memproses informasi secara lebih cepat dan mendalam. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan daya ingat dan juga pemahaman melalui simulasi visual yang efektif seperti itu. Visual activities. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu ada oral activities atau aktivitas lisan, seperti itu, verbal. Contohnya itu ada diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan juga debat. Jadi di mana dia pembelajaran itu yang ada komunikasinya, seperti itu. Kemudian mendorong interaksi antar siswa melalui komunikasi lisan yang efektif. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kan kalau meskipun kita berkomunikasi gitu ya, dia kalau tidak dilatih itu memang banyak, ada beberapa orang itu juga mengalami kesulitan seperti itu. Jadi memang harus terus dilatih. Kemudian ke listen activities, aktivitas mendengarkan. Contohnya itu ada mendengarkan ceramah, instruksi guru, rekaman audio, atau presentasi di kelas gitu. Fokus utamanya itu untuk meningkatkan konsentrasi dan pemrosesan informasi auditori secara efektif, seperti itu. Kemudian manfaat utamanya itu untuk mengasah kemampuan memahami dan menangkap informasi secara akurat melalui pendengaran. Jadi tentang listen activities ini kita memang fokusnya kepada pendengaran seperti itu. Gimana kita memahami sesuatu itu lewat apa yang kita dengar seperti itu. Next kita ke writing activities, aktivitas menulis. Contohnya itu ada mencatat materi, semisal guru menjelaskan itu kemudian siswa diminta mencatat, kemudian menuliskan poin-poin ringkasan dan lain sebagainya. Fokus pembelajaran itu menggunakan tulisan sebagai media untuk mengorganisir informasi dan mengekspresikan pikiran seperti itu. Jadi nggak cuma tentang menulisnya saja, tapi juga ungkapan kita untuk mengekspresikan pemikiran kita seperti itu. Kemudian untuk manfaatnya itu memperkuat daya ingat karena kita tahu kalau kita dalam pembelajaran cuma mendengarkan tanpa mencatat itu ya sudah keluar kelas nanti lupa seperti itu. Makanya manfaat menulis itu yaitu salah satunya untuk mengingat. Kemudian ada drawing activities, aktivitas menggambar. Contoh aktivitasnya itu membuat mind map, kemudian ada sketsa, diagram konsep, dan ilustrasi untuk memvisualisasikan ide. Jadi bukan tercantum di pikiran saja, kita tuliskan tapi dengan gambar, seperti itu. Kemudian fokus utamanya itu menggunakan media gambar sebagai alat komunikasi, ide yang efektif dan menyenangkan. Jadi kan kalau tulisan nih, tulisan paragraf banyak gitu kan nanti bisa bosan. Nah, dengan mind map, kemudian dengan gambar-gambar yang menarik atau disusun secara menarik itu kan menimbulkan rasa yang lebih, rasa minat yang lebih seperti itu. Kemudian untuk manfaatnya itu membantu pemahaman konsep abstrak dan meningkatkan kreativitas siswa. Jadi jangan kita menghapus kekreativitasan kita. Kita tingkatkan kekreativitasan kita. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas motorik. Contohnya itu bermain peran, kemudian eksperimen laboratorium, simulasi, dan kegiatan olahraga. Fokus utamanya itu dia melibatkan gerakan fisik secara aktif untuk mendukung pemahaman konsep. Manfaatnya itu memperkuat koordinasi dan keterlibatan fisik dalam proses pembelajaran. Jadi kita fokus kepada gerak fisik kita. Kayak contohnya tari itu kan dia gerak-gerak, nah seperti itu, halnya seperti itu. Kemudian
eksperimen laboratorium. Itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya itu ada mental activities, aktivitas mental jiwa. Oke, contohnya itu ada memecahkan teka-teki, analisis kasus, brainstorming, atau refleksi untuk menstimulasi proses berpikir. Oke, fokus utamanya itu menstimulasi proses kognitif melalui tantangan intelektual yang terstruktur. Manfaatnya itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis logika dan kemampuan pemecahan masalah secara mendalam. Jadi, nggak cuma tentang kita belajarnya saja, tapi juga gimana kita nanti kedepannya bisa menggunakan untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Jadi berpikir kritis seperti itu. Mental activities. Kemudian ada aktivitas emosional, emotional activities. Contohnya itu ada berbagai pengalaman pribadi, diskusi mengenai nilai kehidupan atau kegiatan yang membantu mengelola emosi. Kemudian fokus utamanya itu menciptakan lingkungan belajar yang aman secara emosional sehingga siswa itu merasa ada dukungan gitu untuk dirinya. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap perasaan mereka serta membangun rasa empati untuk empati yang mendalam antar sesama teman di kelas seperti itu. Jadi itu adalah 8 pengkelompokan atau klasifikasi oleh Didrich seperti itu. Kemudian terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga tadi bermanfaat. Kemudian jikalau ada pertanyaan bisa mungkin disampaikan di kolom komentar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.